dan Allah Azza wa Jalla, karena tentunya dengan limpahan rahmat, nikmat hidayah dan berkatnya lah pada kesempatan malam yang membahagiakan ini atau pada 26 Rajab 1443 Hijriah dan bertepatan dengan 23 Februari 2020. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Yang pada kesempatan pada malam ini insya Allah kita akan sama-sama belajar teman bersama guru kita Ustaz Muhammad Abu Rifai Habib Ta'ala dengan judul kajian penggunaan dompet digital apakah riba. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW, sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik. Baik teman-teman peserta kajian umum Bengkulu, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan sejenak pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Ian. Assalamualaikum Kak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Kak? Insya Allah. Padahal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datangnya larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita sedikit berkenalan dengan guru yang izin untuk ya bisa di-share video perkenalan. Dari teman-teman di sini mungkin ada beberapa peserta yang baru ya, tahu apa itu teman-teman guru, jadi bisa simak video perkenalan berikut. Silakan.
terima kasih. Itu tadi perkenalan singkat dari komunitas teman tubuh Bengkulu. Jadi teman tubuh Bengkulu ini adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam dakwah, yang kegiatannya tidak hanya terbatas hanya dengan kajian-kajian umum dan upgrading para pesertanya, namun juga bergerak di bidang sosial seperti tadi ada GPS dan jaminan kebaikan yang setiap bulan hasil dari penyaluran teman-teman sekalian bisa kita salurkan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Dan dari teman tumbuh Bengkulu sendiri ini juga menyediakan donasi terbuka di rekening BSI yang sudah disampaikan panitia di chat, bisa lihat, yang juga untuk donasi tersebut nantinya akan insya Allah akan digunakan untuk keperluan dakwah. Kemudian kita lanjut sesi perkenalan pemateri kita. Ustaz Muhammad Abu Rifai yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya masuk enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Masuk ya. Jelas suaranya? Suaranya sudah cukup jelas. Oke. Sedikit profil dari materi kita pada malam hari ini. Nama Muhammad Abu Rifai, SHFH. Kemudian beliau adalah lulusan dari SMA Terus Provinsi Riau, Pekanbaru Riau dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Dan beliau melanjutkan di Bukhari STDI Syafi'i Jember Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2013. Kemudian dia melanjutkan S1-nya Amal Syahya STDI Imam Syafi'i Jember Jawa Timur tahun 2013 hingga 2017. Kemudian insya Allah menggabung S2 Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 hingga 2021. Untuk kegiatan beliau sebagai pembina KPMI Korwil Rokan Hilir, kemudian beliau juga ketua Komunitas Belajar Muamalah, dan Dewan Syariah Muslim dan Shop di Jakarta, pemateri kajian fikih muamalah di Jakarta, dan dosen di Ma'had di Pontianak, Kalimantan Barat. Betul ya Ustaz? Iya. Baik, untuk kajian pada malam ini, insya Allah kita akan membahas dengan tema muamalah yang fokus nantinya tentang dompet digital. Yang seperti kita ketahui, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, proses transaksi kita lakukan dengan cashless yang sekarang. Dan salah satu fiturnya itu adalah penggunaan dompet digital. Yang dalam transaksi tersebut, di mana kita menggunakan sistem top up atau berbayar dengan nominal tertentu, kemudian akan dirubah jadi deposit di akun penggunanya masing-masing. Nah, dalam sistem ini juga nantinya akan ada fitur-fitur lain seperti cashback, promo, dan sebagainya, yang nanti dalam sistem ini apakah ada indikasi untuk pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja melanggar syariat Islam, pemahaman Islam itu, dan nantinya akan kita bahas lebih lanjut bersama Ustaz Muhammad Abu Rifai. Kami ingatkan kembali pada peserta sebelumnya untuk bersiap sebagai hadap kita dalam ilmu. Kita siapkan peralatan tulis kita, baik buku, alat tulis maupun yang sejenisnya. Kemudian untuk peserta juga diharapkan nantinya bisa mengaktifkan kameranya, terutama bagi yang anggota ikhwan atau laki-laki gitu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, pada Ustaz Muhammad Abu Rifai, silakan. Kita berapa menit untuk materinya, Mas?
Oh ya, baik. Untuk sesi diskusi kita sekitar 40 menit, Ustaz. Dan nanti akan dilanjutkan sesi diskusi sekitar 15 menit. Baik, saya izin share screen-nya dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan sehingga di malam hari ini kita bisa sama-sama belajar, menambah ilmu kita, dan kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan juga kita sama-sama doakan, mungkin ada di antara teman-teman kita, ada di antara keluarga kita yang saat ini sedang mengalami sakit ya, baik entah itu COVID atau selain COVID, maka kita sama-sama doakan. Semoga Allah segera berikan kesembuhan untuk mereka dan juga jadikan sakit itu sebagai tambahan pahala untuk mereka dan penghapus dosa-dosa mereka. Teman-teman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal dimanapun berada, ya. Kita akan mulai diskusi kita pada kesempatan ini. Jadi kita bawa diskusi santai saja mengenai tentang imani, mengenai tentang dompet digital, karena memang trennya ke depan itu adalah kita akan hidup di zaman digital dan ya kita akan mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, pembayaran dan yang lainnya, itu semua dalam genggaman kita. Jadi memang tren ke depan gitu ya, memang sudah zamannya orang akan belanja, orang akan belajar, orang akan apapun itu lakukan hanya dari handphone. Jadi satu semua dibereskan di situ, dan termasuk juga dengan kaitannya nanti terkait dengan dompet, orang menyimpan uang juga di situ. Nah, poin pertama yang perlu dipahami kalau kita bicara tentang muamalah, ini kelihatan ya mind map-nya. Baik, kita ambil poin-poinnya saja kalau kelihatan. Nah, muamalah itu ada 3 unsur penting yang kita perlu lihat. Jadi unsur pertamanya itu adalah manusianya, people-nya itu sendiri. Dan dialah nanti yang akan menjadi subjek. Baik ketika akad, baik ketika mempelajari sebuah hukum atau yang lain, maka manusia akan menjadi subjek. Dia yang akan menjadi penentu atau pemain utama. Kemudian dalam muamalah itu juga nanti ada yang namanya alat, tool-nya. Jadi akad di dalam muamalah itu posisinya sebagai tool, sebagai alat. Dan syariat kita sudah sediakan. Ada beragam alat, ada berbagai macam tool yang kita bisa gunakan sesuai dengan tujuan, keperluan dan kepentingan kita, ya. Kemudian yang ketiga, harta, dan ini merupakan objek utama dalam muamalah. Jadi kalau kita bicara tentang fikih muamalah, memang kalau kata muamalah itu sendiri adalah hal yang berhubungan dengan secara horizontal kaitannya dengan manusia, tapi begitu fikih muamalah itu sekarang sudah mengerucut di benak orang, maksudnya adalah harta atau objek. Jadi ketika kita bicara muamalah, 3 bagian ini akan selalu terlibat dalam pembahasan. Nah, termasuk juga dalam masalah imani. Dan saya kira teman-teman yang ada di tempat ini mungkin sudah banyak menyimak, ya, baik mengikuti diskusi di medsos, mengikuti diskusi di YouTube, atau mungkin mengikuti
Ya, sesi-sesi webinar lain yang membahas tentang masalah imani ini. Sehingga satu poin yang kita perlu pahami, ada perbedaan pendapat di dalam masalah imani. Maka kita lihat di bagian sini apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang yang terpelajar, sebagai orang yang dewasa, yang bijak, maka ini perlu disampaikan di awal, gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus muamalah, dengan kasus-kasus dalam hukum yang di situ memang terbuka peluang berbeda pendapat, maka yang penting pertama adalah ini. Jadikan kita sebagai tipe B, bukan tipe A. Ini hanya sekedar pembagian saja. Ada tipe orang itu ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat, ada orang cenderung menghina, ada cenderung meremehkan, ada orang cenderung marah-marah, ada orang cenderung caci maki gitu. Maka pastikan kita bukan tipe manusia yang seperti ini. Jadi ini masih pengantar dulu gitu ya. Pastikan kita adalah tipe B. Kalau mendapati kasus-kasus yang di situ seperti ada perbedaan pendapat menuai diskusi dan yang lainnya, maka pastikan pertama kita diam kalau memang kita tidak tahu, lalu kemudian ikuti dan kemudian simak diskusinya dan kita belajar, lalu kemudian berdoa. Kenapa kok perlu berdoa gitu ya? Karena terkadang kita melihat perbedaan pendapat itu kok sama-sama kuat. Menurut Ustadz A begini, menurut Ustadz B begitu, dan kita jadi bingung. Maka apa step yang kita lakukan? Berdoa, minta sama Allah, ya Allah ini saya bingung, minta tunjukin, minta dikasih tahu. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita ketika mendapatkan hal-hal yang berbeda pendapat. Kemudian juga sebagai manusia, sebagai subjek, apa yang kita perlu lakukan pada saat kita meminta fatwa? Pastikan kita tipe yang B, bukan tipe yang A. Karena terkadang begini, ada orang itu ya, dia saat dia minta fatwa, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kiai, kepada guru, atau ke teman gitu ya, yang dia pandang kayak lebih berilmu. Ada tipe orang itu tujuannya buat cari kawan, buat cari dukungan, buat cari pembenaran. Nah, pastikan kita adalah tipe orang yang ketika bertanya itu kayak pengen tahu gitu loh, beneran mau cari yang benar itu mana sih gitu. Dan kita pengen supaya kita semakin dekat dengan Allah. Jadi pastikan niatnya sudah benar di awal. Nah, tinggal nanti ketika kita memilih, selalu jadikan acuannya adalah apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah atau tidak. Gitu ya. Jadi itu untuk bagian pengantarnya sebagai manusia. Apa sikap kita yang perlu dilakukan pada saat kita dengan perbedaan pendapat, yaitu seperti poin-poin yang sudah disampaikan barusan. Nah, kemudian bicara tentang saja ya, ini nanti boleh di poin ini kita share di ini saja ya, saya lebih suka catat di Word. Oke, ini kelihatan di layar atau kurang besar? Oke, jadi karena ini teman-teman banyak mahasiswa ya, harusnya jadi kita nanti bawanya lebih banyak diskusi saja. Nah, kita diskusi tentang dompet digital. Jadi pertama, kenapa kok ada beda pendapat? Kenapa kok beda pendapat? Ya, jawabannya adalah itu karena apa? Karena berbeda dalam memahami status isi ulang atau top up. Jadi akar masalahnya itu sebenarnya di sini. Kok ada Ustadz A bilang begini, Ustadz B bilang begitu, Ustadz C bilang begini, Ustadz D bilang seperti itu. Kenapa kok sampai ada beda pendapat? Kenapa mereka nggak satu pendapat aja gitu? Kenapa mereka nggak satu suara aja dalam masalah dompet digital? Kan dompetnya sama kan, maksudnya ya beda merek saja gitu. Tapi produknya itu sama. Tapi kenapa kok bisa beda? Ya jawabannya ini. Karena di dalam memahami status top up mereka berbeda-beda. Akhirnya ya sudah, muncullah perbedaan. Jadi sebenarnya top up itu apa gitu ya? Top up itu apa sih menurut fikih? Nah, karena kita bicara tentang hukum Islam,
menurut fikih top up itu apa? Ya tadi ada 4 pendapat yang di sini muncul secara global atau secara umum yang cukup santer gitu ya, yang cukup tren. Yang pertama, top up itu adalah ada yang bilang dia utang. Jadi begitu kita top up, kita berarti ngutangin. Ada yang bilang itu adalah wadiah atau titipan. Jadi pada saat kita top up, ini saya nitip ya uang saya. Ada yang bilang itu adalah ijarah atau jual beli jasa. Jadi kayak saya top up itu sama kayak artinya saya beli jasa. Ya, beli jasa itu contohnya apa? Banyak kan kayak kita kerja di perusahaan kita dibayar itu jual beli jasa. Jadi produknya bukan barang tapi jasa. Seperti kita beli pulsa, pulsa itu beli jasa. Jasa apa? Jasa untuk pakai internet, jasa untuk komunikasi dan seterusnya. Dan ada yang bilang gitu ya. Itu tukar menukar uang atau ini namanya sorf. Ini apa gitu loh? Top up itu apa sih? Top up itu adalah sorf, mengubah uang rupiah kita baik yang digital ya dari saldo bank kepada uang digital berikutnya yang ada di atau yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dompet digital tersebut. Jadi secara umum ada 4 ini. Yang pertama bilang dia adalah utang, kemudian ada yang bilang dia adalah titipan, kemudian ada yang bilang dia itu ijarah, ada yang bilang dia itu sarf. Intinya di sini aja kesimpulannya. Nah, tinggal kita lihat, lah terus yang mana yang paling kuat? Yang mana yang paling? Terus mana yang kita ambil gitu ya? Yang kita ambil. Lihat mana yang paling sesuai dengan realita. Jadi kalau ditanya lah terus mana yang paling pas pendapat-pendapat yang ada itu, sebenarnya e-money itu, dompet digital itu apakah dia utang, wadiah, titipan, ijarah, atau dia itu adalah tukar menukar uang atau sorf ya. Ya jawabannya tinggal lihat yang paling sesuai mana. Salah satunya adalah bisa cek juga gitu ya aturan tentang uang elektronik. Ini bisa di-download teman-teman dokumennya. Kita share lagi ya, nanti boleh di ini. Jadi pemerintah sendiri sudah memberikan, ini sudah muncul di layar. Nih, sudah memberikan juknis tentang masalah uang elektronik. Jadi bisa dicek di sini, Peraturan BI nomor 26/PBI 2018 tentang uang elektronik. Jadi nanti di sini bisa dilihat hal-hal all in ya, semua yang berkaitan dengan uang elektronik mulai dari definisi ya. Seperti di sini mereka mendefinisikan bahwa uang elektronik itu adalah instrumen pembayaran dan seterusnya. Jadi ini adalah basic. Jadi ketika kita melihat kenapa kok sampai beda, ya mereka berbeda dalam memahami dokumen tadi dan mereka juga berbeda dalam memahami hakikat tadi, gitu ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan penting juga adalah emang apa bedanya ya? Emang apa bedanya dari sisi hukum untuk 4 pendapat tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya, lah ini kan ada beda pendapat ya. Kira-kira ada nggak perbedaan secara konsekuensi? Jawabannya jelas ada. Jawabannya jelas ada. Kalau kita bilang utang, kalau dibilang itu utang, berarti menurut pendapat ini, kita tidak boleh ambil benefit sama sekali atas utang tersebut. Kalau diambil, jadi riba. Haram hukumnya.
Apa contoh benefitnya? Cashback, diskon, bonus, dan seterusnya. Ini konsekuensi menurut pendapat yang bilang bahwa itu utang. Berarti kalau cuma pakai biasa, tidak ambil benefit semacam tadi, gimana? Ya. Boleh, tidak ada masalah. Oke, jadi kalau menurut yang bilang itu utang, konsekuensinya gimana? Saya pakai, kita sebut merek aja nggak apa-apa ya, OVO, GoPay gitu ya. Kemudian yang lain, ya boleh, silakan Anda pakai, nggak apa-apa. Selama tidak ambil benefitnya tadi. Jadi bukan mereka mengharamkan secara mutlak, enggak. Konsekuensi dari yang bilang utang. Boleh, silakan pakai, enggak apa-apa. Yang penting cashback-nya, diskonnya, bonusnya. Ini kan kalau ibu-ibu atau mbak-mbak kan pusing ya. Mereka kan yang buat mereka kepikiran itu kan diskonnya itu gitu loh, cashback-nya itu gitu ya. Bagi mahasiswa misalkan gitu ya. Yang buat jadi menarik itu kan ada di sini gitu ya. Nah, menurut pendapat ini enggak boleh. Oke. Kalau ini kita mau melihat gini ya. Di bagian ini adalah untuk melihat ini kita kasih tanda untuk melihat peluang masalah gitu ya, peluang masalah atau sisi haramnya. Jadi pertanyaan ini seperti itu. Nah, oke, anggap misalkan saya mau ambil atau kita lihat yang paling sesuai ternyata adalah wadiah gitu ya. Kalau dibilang itu wadiah atau titipan, berarti menurut pendapat ini ya, uang kita itu tidak boleh dipakai sama sekali oleh pihak penerbit money tadi, karena disebut titipan adalah untuk disimpan, bukan di otak-atik, bukan dipakai, bukan ditransaksikan. Jadi kayak apa sih bedanya titip sama ngutangin? Kalau kita ngutangin orang itu dia boleh pakai. Tapi kalau kita nitipin, itu basicnya dalam termnya ulama fikih, kalau kita bilang, saya titip ya, itu berarti kita yang dititip itu enggak boleh pakai. Kalau kemudian saya titip ya, kamu kalau mau pakai silakan pakai, itu namanya pinjam. Ada istilahnya lagi, namanya ariyah jadinya. Jadi kalau dibilang titip, yang benar titip itu ya barangnya sudah saya terima, pegang, nggak diutak-atik, simpan, selesai. Itu titip. Tapi kalau dipakai itu nanti jadi namanya pinjam bahasa kita. Itu beda, nitip sama pinjam itu secara hukum beda. Nah, oke, kemudian kalau dibilang itu, nah di sini tidak ada masalah ya. Kalau di sini tidak ada masalah riba seperti tadi. Kalau orang yang dititipin mau kasih sesuatu buat yang nitip, sah-sah saja. Ya. Makanya jadi kalau misalkan teman nitip motor ke kita, gitu ya. Tolong dong saya mau pulang kampung, saya titip motornya ya. Oh boleh, saya titip, saya simpan. Habis itu pas dia mau ngambil motor, tak kasih bonus. Saya bilang sama dia, kamu saya kasih bonus ya, kasih diskon. Ya silakan, tidak ada masalah. Jadi sisi riba di sini tidak ada masalah. Insya Allah kalau dititip itu tidak ada peluang masalah. Tapi gini, ini nanti jadi masalah gitu ya. Ini jadi masalah. Jadi masalah palingan kalau yang dititipin pakai dan gunakan uangnya. Artinya kalau sesuatu yang dititipin sudah digunakan, berarti dia sudah tidak bisa dibilang nitip. Tinggal nanti dia berubah menjadi akad yang lain. Kemudian konsekuensinya, kalau dibilang bahwa itu adalah yang ketiga tadi, jual beli. Adalah jual beli jasa. Jadi begitu kita top up, begitu kita ngisi saldo, dibilang ini saya jual beli jasa ya sama kamu, maka akan berlaku semua syarat jual beli. Misalnya tidak
boleh ada goror, objek akad harus jelas, dan seterusnya. Kalau misalkan kita beli, saya top up, saya mau beli jasa, dan nggak jelas jasa apa yang kamu beli, jadi goror. Berarti kalau ada goror, jadi tidak sah jual belinya. Itu ya. Jadi kalau kita mau beli, ini biasanya dicontohkan seperti jual beli pulsa. Hanya saja kalau jual beli pulsa itu dia terbatas produknya dan objek akadnya sudah jelas. Kalau kita bilang bahwa kita top up ke GoPay, kita top up ke OVO, kemudian link aja dan yang lain, itu dibilang sebagai jual beli jasa, jasa mana yang kita mau beli? Ya, jasa makanan dan yang lain. Sehingga kalau kita memilih pendapat yang ketiga, kita bilang jual beli jasa, kewajiban kita adalah memastikan tidak ada goror di sini. Ya, jadi pada pendapat ini biasanya aman dari sisi riba juga, ya, karena tidak ada unsur semacam itu. Nah, terakhir kalau dibilang itu adalah sorf atau tukar menukar uang. Jadi sama-sama rupiah dia, gitu ya. Nah, jadi sama-sama rupiah, tapi beda bentuknya saja. Mungkin dari dari versinya dari versi kertas atau saldo bank jadi saldo uang elektronik. Aturan di sini gitu ya, aturan penting di sini adalah tidak boleh ada selisih. Paham? Tidak boleh ada selisih itu maksudnya sama kayak kalau ada selisih jadi riba. Sama seperti kita tukar menukar uang di dunia nyata. Jadi kalau kita tukar menukar uang di dunia nyata, saya kasih 100.000, saya harus terima 100.000. Nggak boleh saya kasih 100.000, tapi saya terimanya 90.000. Gitu ya. Nah, cuman biasanya yang sering ditanyakan begini, kalau untuk yang bagian ini. Kan kalau top up gitu ya, kan kalau top up itu ada bayar kan ya, ada bayar jasa top up. Misalkan 1.500 dan seterusnya. Kan jadi riba. Gitu ya. Kan jadi riba berarti. Nah, ini tidak riba kalau pakai pendapat ini. Kenapa? Nanti jadi begini, ya. Nanti jadi begini persamaannya. Jadi di dalam pembahasan riba itu di kitab fikih disebutkan ada tentang mud ajwah wa dirham. Jadi kita menukar satu mud kurma ajwa plus kita kasih dirham. Nah, yang seperti ini juga hadisnya ada bahas tentang riba juga. Itu nanti jadinya seperti ini. Kalau kita mau top 100.000, maka nanti jadi begini, 100.000 plus ya. Plus berapa tadi misalkan uang top up 1.500, itu yang kita terima saldonya juga 100.000 ya. Ini kita mau isi gitu ya. Top up. Kemudian ini adalah biaya. Ini 100.000 plus di sini adalah jasa. Jadi yang 1.500 itu untuk beli jasa dan yang semacam ini tidak ada masalah. Jadi sebagai contoh di dunia nyata gitu ya. Contoh di dunia nyata kalau kita datang ke tukang hias uang hantaran. Kita kasih uang 5 juta untuk dibuatkan hantaran, kemudian kita kasih lebih
atau bayaran untuk jasa dia. Ini sebagai contoh saja bahwa terkadang biaya itu ada yang dia terpisah untuk membeli jasa. Gitu ya. Nah, kembali lagi di dalam masalah ini, mana sih yang paling sesuai gitu ya? Mana yang kita harus ambil? Kira-kira konsekuensinya apa? Nah, di sini tadi sisi masalahnya, kalau dia ada selisih itu jadi riba. Kalau tidak ada selisih itu tidak jadi riba. Nah, coba kita lihat kalau kita top up di OVO, di GoPay, di dompet-dompet digital itu kira-kira kalau kita top up-nya 100.000 masuknya berapa? Kalau kita top up 100.000 masuknya cuma 98, itu resiko bermasalah. Tapi kalau dia sama gitu ya. Dan harusnya masuknya sama karena secara aturan di dokumen yang tadi kita share di sini itu saya lupa di pasal berapa, tapi intinya ada ketentuan bahwa tidak boleh dia itu kurang. Ya. Kemudian poin penting berikutnya adalah dalam menilai. Ya. Tadi dalam menilai itu kita lihat konsekuensi. Kemudian poin penting menilai hakikat ini apalagi ya, yaitu adalah pertama tadi lihat praktek lapangan, kedua lihat dokumen resmi regulasi, dan kemudian ketiga lihat niat utama kebanyakan orang ketika mau top up. Nah, seperti itu. Jadi orang itu kalau top up gitu ya, apakah niatnya mau utang? Apakah niat mau kasih utangan yang wajib dikembalikan? Atau mau simpan dan titipkan uang? Atau mau beli jasa? Mau beli jasa seperti pulsa? Atau mau gunakan dompet digital tadi sebagai sarana pembayaran. Kalau ditanya kesimpulannya seperti apa? Karena tadi kan pemaparan cuma 40 menit ya. Kita mulai di sekitar 2015 atau 2016 gitu ya. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ya. Allahu a'lam gitu ya. Allahu a'lam dari 4 sudut pandang tadi yang paling kuat dan mendominasi kira-kira yang mana? Kalau ditanya yang mana gitu ya. Ya ini nanti sekali lagi beda-beda. Makanya kalau misalkan kita ikut pendapat Ustadz A, dia bilang itu utang. Menurut Ustadz B, itu adalah ijaroh, jual beli jasa, mausuf fi zimmah. Kalau kemudian kita ikut pendapat Ustadz C, ya dia bilang bahwa itu adalah sarf, itu adalah tukar menukar mata uang. Nah, kembali seperti tadi, kita lihat ya, mana kira-kira yang paling sesuai antara 4 pendapat tadi yang ada gitu ya. Itulah kemudian yang kita ambil dan kita ikuti. Karena kita tidak bisa paksakan. Bisa saja ada orang lebih yakin, lebih mantap dengan pendapat Ustadz A, ada yang lebih mantap dengan pendapat Ustadz B, dan seterusnya. Kalau yang paling aman, yang mana kira-kira? Kalau yang paling aman adalah gunakan tanpa ambil benefit gitu ya. Karena ada yang itu haram.
Tapi kalau kita memilih, mengambil pendapat bahwa yang paling kuat yang bilang dia menukar uang, jadinya sorf, di mana saldo uang e-money tadi bukan utang, maka silakan ambil dan manfaatkan benefit yang diberikan penerbit. Jadi tidak ada masalah. Oke, apalagi ya poin yang tadi saya mau sampaikan. Untuk konsekuensi sudah, kemudian untuk perbedaan-perbedaan, nanti dokumennya silahkan dieksplor ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini dari dokumen yang ada ini, dan pemerintah sudah menjelaskan juga, sudah menyebutkan, karena waktu kita terbatas. Jadi kalau di sini, di sini mereka sebutkan bahwa fungsinya uang digital atau e-money tadi di dompet itu adalah sebagai instrumen pembayaran. Jadi dia bukan sebagai simpanan atau seperti tabungan, tidak, gitu ya. Jadi, dan sekali lagi gitu, kita tidak bisa paksakan karena memang sudah terjadi perbedaan pendapat, terutama dalam kasus-kasus yang ya kontemporer, dan ini kan tidak ada di produk-produk ulama sebelumnya, seperti itu. Jadi ini nanti bisa dilihat lagi bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Oke. Kemudian poin lain yang nanti kita lebih enak kalau diskusi saja gitu ya dalam masalah ini. Saya kira itu untuk materinya, nanti silakan didiskusikan kira-kira apa yang mau disampaikan, apa yang didiskusikan, lebih enak kalau kita diskusikan bareng-bareng. Seperti itu saya kembalikan kepada moderator gitu ya. Kepada untuk yang di mind map saya kira sudah habis ya. Yang di mind map itu sebentar. Tadi dimulai dengan unsur dari muamalah sendiri. Yang pertama ada manusia sebagai pelaku, kemudian akad sebagai alat, dan ada harta sebagai objek. Dan tadi dilanjutkan dengan adanya perbedaan pendapat dalam memahami status silang atau top up. Kemudian dari top up sendiri itu juga menghasilkan 4 kondisi. Yang pertama adalah dan sebagai hutang, yang kedua bisa sebagai wadiah atau titipan, yang bisa juga sebagai ijarah atau jual beli jasa, yang terakhir adalah dianggap sebagai tukar uang atau sorong. Landasan dari penggunaan uang elektronik sendiri bisa kita lihat di peraturan dari BPK tadi, PBI nomor 20 tahun 2018. Kemudian juga kita kaji dari sisi hukum. Ada 4 tindakan tadi. Kalau dianggap sebagai hutang, maka tidak boleh diambil benefit, maka itu akan sebagai riba. Dan kalau titipan tidak boleh dipakai oleh pihak penerbit e-money-nya. Dan kalau yang jual beli jasa, ya berlaku semua syarat karena objek akannya jelas dan memastikan tidak ada yang boron. Yang kalau sol atau tukar uang ini bisa jadi dianggap sama-sama sebagai nilai rupiah, tidak boleh ada selisih. Jadi sama seperti saat kita tukar uang di dunia nyata. Dan poin penting juga dalam memahami dan ini kita perlu perhatikan dari dokumen yang sudah diterbitkan dari pemerintah, juga ada niatnya dari apa kita melakukan transaksi. Yang terakhir dari kesimpulan tentang bagaimana pendapat yang diingat, yang paling aman dan paling tepat itu. Sekalian kita masuk ke sesi diskusi. Maaf sebelumnya untuk suara, apakah
Jelas kekecilan atau Ini udah jelas, tadi agak kurang jelas yang sebelumnya. kita masuk ke sesi diskusi kurang lebih sekitar 15 sampai 25 menit. Silakan kepada teman-teman bertanya, bisa langsung aktif raise hand untuk bertanya langsung atau bisa menggunakan di via chat ya. Silakan teman-teman. Di chat sudah ada satu pertanyaan Ustaz dari Mas Rahmat Putra. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, jika kita bertransaksi di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, ketika memilih pembayaran kita pilih menggunakan bank karena menghindari benefit dari e-wallet di dalamnya. Namun kita mendapat benefit dari marketplace tersebut seperti potongan harga dan gratis ongkos kirim. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Baik. Ya, ini tadi soal nomor 1. Beli barang, kemudian dapat bonus dari penjual atau wakil penjual. Misalnya gratis ongkir atau bonus apa misalkan Tupperware gitu ya. Dan seterusnya. Boleh. Kira-kira seperti itu ya. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita dapatnya bukan atas hutang kita. Tapi itu murni didapat dari transaksi jual beli. Sama kayak kita datang ke warung atau toko atau pasar. Pas belanja dikasih diskon atau bonus. Atau kalau kita ke toko bangunan beli barang diantar ke rumah. Boleh? Boleh kan? Gitu ya. Jadi kalau kita transfer, kita beli sama teman, ya udah ini gratis ongkir gitu, misalkan dari marketplace dan yang lain, enggak apa-apa, sah-sah saja, dan itu diperbolehkan. Jadi hibah atau pemberian dari si penjual itu enggak ada masalah. Ini saya lupa, saya pernah buat ebook juga kalau enggak salah tentang masalah hadiah ini, gitu ya. Kemudian poin penting lagi terkait dengan ini. Nah, makanya gitu ya. Nah, tambahan faedah saja ya. Tambahan faedah. Makanya menurut pendapat yang bilang bahwa top up itu adalah sorf atau tukar menukar uang, mereka bilang benefit seperti cashback, diskon, dan seterusnya itu adalah bonus yang diberikan karena transaksi jual beli, bukan karena transaksi utang atau top up, ya. Bukan karena transaksi top up. Buktinya kata mereka, kalau kita top up kan tidak otomatis dapat bonus, gitu kan ya. Beda kalau kita di bank nggak ngapa-ngapain dapat hadiah kan, bunga dan seterusnya. Ini sudut pandang mereka. Ini sudut pandang yang bilang itu adalah sorf. Seperti itu ya, wallahu taala alam untuk yang pertanyaan pertama ini. Tapi kurang lebih seperti itu tanggapannya.
dari Mas Rahmat Syahputra, apa ada Mas Kuantas atau Sudah cukup. oh, baik. Makasih Ustaz. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya di chat Ustaz. Di sini mohon maaf tadi kayaknya terlewat oleh Kak Nailul. Assalamualaikum. Saya dari Nailul dari Bandung Ustaz. Izin bertanya terkait PayPal ini Ustaz. Misalnya ada transaksi dari luar negeri, misalkan dari orang Amerika, atas freelance atau yang lain. Kan pertukaran uang yang beda, lebih ini dari luar negeri yang tidak banyak memahami perekonomian Islam yang seharusnya. Dengan niat sarana pembayaran untuk mencari uang, memenuhi kebutuhan hidup, apakah diperbolehkan Ustaz atau sebaiknya kita hindari saja? Maksudnya apa yang dihindari? Kita kerja, yang saya pahami tadi ya, kita kerja, misalnya freelance, anggap desain, ya, jual ke luar negeri, dibeli orang luar, katakanlah dia non-muslim. Boleh. Jawabannya boleh. Tidak ada masalah muamalah dengan orang kafir. Selama transaksi tadi tidak mengandung unsur yang diharamkan. Dia bayar pakai apa? Tergantung kan. Kalau kita jual di platform luar, biasanya kan dolar. Ya. Biasanya kan harganya dolar. Ya sudah, nanti dari saldo dolar kita tukarkan ke rupiah. Pertanyaannya gini, biasanya pertanyaan yang sering terjadi, yang sering di bagian ini gitu ya. Ada kadang ketika mau ubah dolar ke rupiah, itu ada semacam sistem, gitu. Ada semacam sistem banking yang lama. Jadi kayak tidak bisa dipercepat. Misalnya kita ubahnya sekarang gitu ya, atau transfer dolarnya sekarang gitu ya. Tapi baru bisa masuk ke rekening rupiah 2 atau 3 hari lagi. Gimana? Nah, kalau memang kondisinya begini dan itu sudah maksimal, ulama kasih keringanan di sini. Keringanan khusus yang ini. Jadi ini biasanya dikaitkan dengan kaidah ya dan biadin. Jadi seperti itu. Makanya saya tadi kurang jelas kasus pertanyaannya. Kalau kayak apa tadi namanya, dengan niat mencari uang, gitu ya, dia jual selama jasanya halal, nggak apa-apa, boleh gitu loh. Kemudian masalah dia kayak tidak memahami ekonomi Islam dan yang lain gitu. Ya kita enggak apa-apa gitu. Kalau kita punya portofolio desain, kemudian kita punya produk halal, kita ekspor, kita jual di platform Canva atau semisal, enggak apa-apa, boleh gitu ya. Jadi tidak harus mereka itu ngerti. Buktinya mana? Dalilnya Nabi itu gitu ya. Nabi itu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Gitu ya. Jadi di poin 2 ini dalilnya gitu ya. Nabi dan para sahabat itu mereka bermuamalah dengan orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Di mana kita tahu ya, mereka itu kan jualannya atau transaksinya
Nggak jelas kan? Tapi gitu ya, tapi ini makanya kata kuncinya tadi. Tapi selama transaksi kita dengan dia tidak ada masalah, ya halal, boleh. Nah, dalilnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Silakan. Baik, itu Kak Naila, apa masih ada yang kurang jelas atau mau ditambahkan lagi? Terima kasih Ustadz. Sudah jelas, sudah terjawab semua pertanyaannya. Baik, sama-sama. Jadi tadi dalam kasus ini berarti tidak ada pelanggaran terhadap kaidah sorot, jadi tertukar uang. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Aini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum cicilan dalam transaksi online? Hukum cicilan dalam transaksi. Ini saya ada e-book ya. Nanti bisa di-download gitu ya. Saya ada e-book tentang jual beli kredit. Saya sudah buat e-booknya atau belum? Saya lupa gitu ya. Ini masuk di pembahasan tentang jual beli secara kredit. Hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada aturan main yang perlu diperhatikan. Di antaranya objeknya tidak boleh emas, perak, dan mata uang. Kalau ini yang jadi objek, tidak boleh ada kredit. Makanya kenapa transaksi forex, ada yang main forex di sini, hukumnya haram. Karena itu tidak memenuhi syarat jual beli secara tunai. Jadi nggak boleh kalau yang dimaksud adalah cicilan dalam transaksi online, yang dicicil adalah emas, perak, itu nggak boleh. Tapi kalau objek lain, ya. Tapi kalau yang dimaksud ya, dibeli adalah objek lain, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ini dari sisi objek. Dari sisi cara, tidak boleh jual beli kredit itu ada denda atau perubahan harga. Bang, maksudnya begini. Misalnya pas tahap penawaran dikasih opsi. Biasanya kan ketika penawaran itu mau nyicil gitu ya. Mau cicil berapa bulan, mau cicil berapa tahun gitu. Ada skemanya misalkan. Kemudian kita pilih satu ya. Kalau sudah fix satu pilihan, ini tidak boleh diubah. Nggak boleh diubah. Ada kayaknya ini jual beli kreditnya ada e-booknya, harusnya ada gitu ya. Nanti coba saya kirim ya. Atau teman-teman bisa cek nanti. Saya lupa e-booknya ada atau enggak. E-booknya di ini bit.ly/e-book Umar. Ini nanti cek di sini sendiri ya. Harusnya ada jual beli kredit, sehingga saya ada, tapi lupa. Nah, jadi tidak boleh diubah. Kalau berubah, misalnya karena telat bayar, jadi biasanya pakai skema gini. Kalau 1 tahun, misalnya cicilannya nanti bayarnya 1 juta. Kalau setengah tahun, ya 500.000. Kalau nggak bisa bayar 1 tahun, dia masuk ke skema berikutnya. Jadi harusnya misalkan kita beli barang gitu ya, jatuh temponya Februari 28 ini. Nggak bisa bayar, itu nggak boleh berubah. Kalau harga kreditnya adalah 1 juta, ya harus tetap 1 juta, walaupun kita nambah waktu. Tapi begitu nggak bisa bayar Februari, masuk ke Maret nanti 2022, diubah harganya. Kamu karena nggak bisa bayar, kita masuk ke cicilan, opsi cicilan berikutnya. Berarti kamu bayarnya jadi 1-2, itu nggak boleh. Terus apa lagi ya poin penting dalam cicilan online ini?
ini ya, tidak boleh jadi sarana riba. Mirip sebenarnya, tapi gini. Ada namanya jual beli inah. Ini itu adalah akal-akalan riba. Ada orang tuh kayak gini, jual beli inah tuh ngakalin riba. Jadi bentuknya ini nanti boleh di searching juga di Google istilah ini. Ya, ini banyak harusnya muncul gitu ya. Ini nggak boleh kalau dia bilang kayak jual beli kredit. Jadi misalkan saya sebagai A, ada orang lain namanya B, Mas siapa Rido. Nah, Mas Rido misalkan butuh utang gitu ya. Saya butuh uang berapa? 1 juta. Nah, saya bilang, kalau saya bilang ini 1 juta, nanti kamu bayarnya 1.200.000, itu kan kelihatan banget ya ribanya gitu. Kayak kasar dia mainnya. Nah, biar cantik gimana gitu, biar agak halus sedikit mainnya. Saya bilang, Mas Rido punya barang nggak? Atau saya punya barang, ini HP saya, beli ya, harganya 1 juta. Dia bilang, lah saya itu butuh uang, kok disuruh beli HP, kata dia. Enggak, tenang dulu gitu ya. Kamu belinya dari saya kredit, HP-nya dijual kredit, ini karena ada kaitannya dengan jual beli cicilan. Gitu ya. Kamu beli dengan cara kredit, nanti habis itu HP-nya saya beli lagi secara tunai. Saya kasih uang 1 juta. Dia dapat uang 1 juta, dia punya tanggungan berapa? HP-nya tadi dijual secara kredit, misalkan 1,2. Jadi kalau seperti itu enggak boleh. Maka tergantung ya untuk cicilan transaksi online ini, lihat objeknya. Tadi kalau objeknya aman, lihat sistemnya. Kalau sistemnya berubah-ubah, ada riba kayak leasing itu enggak jelas dia. Itu leasing itu bisa nambah terus itu dendanya, itu enggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga menjawab untuk kasus itu. Terima kasih. Dari Kak Aina, apa sudah jelas? Alhamdulillah, syukron atas penjelasannya Ustadz. Sama-sama. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, ini terlewat juga tadi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Izin bertanya, bagaimana dengan biaya admin bank ketika kita transfer ke bank yang berbeda? Apakah itu juga termasuk biaya biasanya? Kemudian bagaimana jika kita menggunakan aplikasi seperti Flip misalnya, yang bisa dikatakan sangat meminimalkan biaya admin antar bank, sehingga menjadi kebutuhan meminimalkan biaya admin antar bank hingga menjadi puluhan atau ratusan rupiah saja. Apakah hukumnya juga riba dari kita aja? Baik. Ini pertanyaan keberapa berarti? Keempat ya. Oke, masalah biaya transfer. Apakah riba? Jawabannya tidak. Itu bukan riba, itu lebih ke jual beli jasa. Sama kan seperti kita bentar ya, saya save dulu aja. Diskusi dompet digital. Baik. Biaya transfer sama kan seperti kita misalnya datang ke tempat teman, tempat penyedia jasa transfer, terutama yang di kampung-kampung. Itu kan biasanya kita bayar uang untuk jasa kirim. Itu tidak masalah dan halal hukumnya. Makanya ini tambahan faedah ya. Kadang dia itu faedah itu muncul tambahan faedah. Tidak semua jasa bank itu haram. Makanya kita harus objektif. Kalau halal, ya bilang halal. Ada sebagian orang gitu ya. Ada sebagian orang ekstrem kanan.
dia semua yang berbau bank hukumnya haram. Ini jadi masalah. Seperti tadi, gitu ya, seperti jasa transfer itu enggak apa-apa dan itu boleh. Nah, terus gitu ya. Terus kok Flip bisa kasih gratis gitu ya? Ya itu apa namanya? Bisnis mereka gitu. Mereka kan sudah jelaskan sebenarnya. Sudah dijelaskan di website ya. Dijelaskan di sistem Flip sebenarnya. Flip, kalau kita punya rekening apa misalkan A gitu ya, rekening bank A, mereka minta kita transfer ke bank A Flip. Nanti Flip gunakan bank B dia untuk kirim ke rekening B kita. Nggak apa-apa kan? Itu boleh. Sebagai faedah lagi ya, tambahan faedah. Sekarang ya, sekarang itu trennya muncul bank atau neobank. Ya, pernah dengar ya kata-kata neobank? Nanti boleh di searching. Neobank ini seperti Bank Jago dan yang lain, seperti Bank Jago dan seterusnya. Mereka tidak punya kantor, mereka tidak punya cabang, semuanya online. Ini nanti jadi saingan Flip juga ini nanti, dan itu enggak apa-apa. Jadi kalau ditanya tentang masalah biaya transfer, hukumnya boleh, tadi tambahan faedahnya, dan ini ya mereka mengkondisikan gitu ya sebagai sistem bisnis mereka. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kembalikan ke moderator, sudah terjawab yang tadi. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari Mbak Alia, apa sudah jelas? Masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk yang lain, teman-teman bisa juga tuliskan pertanyaan di chat atau bisa langsung bertanya lewat fitur raise hand. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi di sesi diskusi ini. Pada teman yang masih bertanya, bisa bertanya secara langsung atau ini ada raise hand dari Mas Ahmad Syaputra, silakan. Ustadz, karena nggak ada yang nanya, saya boleh nanya lagi lah ya. Silakan. Jadi terkait transaksi online Ustadz, tapi mungkin bukan ke e-money, tapi saya lebih tanya terkait COD Ustadz. COD-nya kita menggunakan aplikasi Gojek atau GrabFood gitu-gitu. Bisa dijelasin Ustadz seperti itu? Karena ada yang transaksinya disebut kita hutang ke drivernya gitu, baru makanan diantar ke kita gitu. Minta tolong dijelaskan terkait hukumnya COD terkait makanan dari aplikasi. Baik. COD ini nanti kalau kasusnya seperti tadi, itu ada kaitannya dengan COD yang seperti tadi, ada kaitan dengan jasa titip. Jadi jasa titip di mana gitu ya, di mana penitip tidak menyerahkan uang
terlebih dahulu. Karena kalau yang titip kasih uangnya duluan, beres masalah. Benar ya, kayak misalkan ada temen nih mau berangkat ke warung ataupun mau belanja ke pasar, kita lagi males. Saya bilang, nih uang saya 100.000, tolonglah beliin apa, beli ikan lah, beli apa, terserah, beli buah. Selesai masalah. Dia itu muncul masalah ya, muncul masalah ketika penitip tidak serahkan uangnya duluan. Sehingga akan muncul proses talangan atau utangan dari yang dititipi. Sikonnya bisa macam-macam ini. Ini bisa macam-macam. Kadang gini, ya kadang kita mau kasih kan ya. Terus teman bilang, udahlah nanti aja lah gitu kan. Benar kan ya? Kayak, ini uangnya, udahlah nanti aja gitu. Dia berangkat aja langsung gitu. Atau bisa aja teman kayak udah berangkat gitu. Dia mau kemana misalkan. Dia mau ke kota A gitu ya. Kita baru tahu nih, dia tahu udah kadung berangkat. Kita telepon, gitu. Kita bilang, kamu lagi di ini ya? Iya, tolonglah titip beliin ini, misalkan. Nanti tak ganti ya uangnya, gitu ya. Nah, kalau dia tidak ambil keuntungan, gitu ya. Nah, di sini biar masalahnya clear gitu ya. Kalau penitip tidak menyerahkan uang terlebih dahulu, kalau dia menyerahkan, beres gitu ya. Ketika tidak serahkan uangnya duluan, dan dia ambil profit gitu, dan dia ambil profit. Karena kalau dia tidak ambil profit juga aman gitu. Tidak ada masalah. Supaya ini nggak rancu gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak teman di luar kota kita titip, tolonglah beliin, nanti tak ganti. Begitu pulang dia, mana barangnya? Ini, notanya mana? Ini. Dia kasih notanya berapa? 1.500.000. Kita kasih 1.500.000. Selesai kan? Ada masalah itu. Kita utang sama dia, kemudian kita bayar. Yang jadi masalah adalah, ya, jadi masalah ketika ada utang piutang plus ada jual beli jasa. Jadi memang ada hadis gitu. Ini ada hadisnya. Hadisnya di mana Nabi bilang tidak halal la yahillu salafun wa bai'. Jadi tidak boleh menggabungkan jual beli dengan utang. Itu ada hadisnya. Di mana Nabi bilang tidak boleh gabungkan jual beli dengan utang. Kenapa? Jangan sampai utang jadi sarana jatuh ke dalam riba. Sebenarnya ke situ arahnya. Nah, permasalahannya ketika COD tadi, akad utamanya itu apa sih? Jual beli atau utang? Di sini muncul masalah. Pendapat yang mengharamkan itu mereka mengatakan, pendapat yang mengharamkan bilang bahwa tidak boleh. Karena nanti yang jual jasa dapat benefit atas hutang yang dia berikan. Di mana ini memandang bahwa hutang itu juga bagian dari akad utama. Sehingga bahasanya gitu ya, kalau kamu bahasanya itu begini. Saya mau hutangin kamu kalau kamu mau beli jasa antar atau jasa titip saya. Paham ya? Jadi bahasanya itu begitu. Saya mau nih utangin kamu mau beli makan kan, tak utangin ya. Tapi nanti pakai ya jasa saya, bayar saya gitu. Sehingga dia memanfaatkan utang untuk mendapatkan profit. Ini jadi riba, ya.
Karena dia ambil benefit dari utang. Sedangkan yang bilang itu bukan masalah, artinya halal, karena memandang akad utamanya adalah jual beli. Sedangkan utang itu hanya pengikut saja. Pengikut saja. Di mana utang tidak diperhitungkan. Sehingga bahasanya kamu beli jasa saya, kalau belum bisa bayar sekarang, nanti aja, biar gampang. Kurang lebih seperti itu. Jadi, wallahu alam, saya condong dan memandang bahwa yang lebih dominan yang ini. Jadi, basicnya itu adalah akad jual beli jasa, kemudian utang itu hanya tabi saja. Utang itu adalah pengikut saja, jadi tidak ada masalah. Walaupun seperti tadi. Dan ini nanti kalau dikaji dari sudut pandang Sadduz Zari'ah, insya Allah tidak ada celah riba sebenarnya di situ, karena utang ataupun pakai uang driver gitu ya, itu adalah seperti kayak kita nggak niat utang gitu, dan dia juga nggak niat ngutangin. Yang dia pikirkan adalah sebenarnya jual beli. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya walaupun kita tetap menghormati pendapat yang mengatakan bahwa itu haram. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Yang penting kita tahu sudut pandang dan cara berpikir gitu ya. Kenapa kok muncul kesimpulan haram? Nalarnya itu seperti apa? Kok muncul haram itu seperti apa? Gitu ya. Seperti tadi cara bernalarnya. Gitu. Supaya kita nggak keliru di dalam memahami. Seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga menjawab untuk masalah COD yang diutangin gitu ya. Karena kan ada COD yang sebenarnya kita sudah transfer ya, kita sudah bayar. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Mas Ahmad Syaputra? Ya, sudah clear. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mungkin tadi pertanyaan terakhir kegiatan kajian kita malam. Waktu sudah beberapa menit. Terima kasih kepada Ustadz untuk partisipasi dan sharing ini pada hari ini. Untuk lebih memberkahi acara ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Insyaallah yang dibacakan oleh Kak Rido F3. Assalamualaikum Kak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap ya Kak? Baiklah teman-teman, kita tutup acara ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi wa yuqabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tudina bi jamil afwadi wal afwad. Wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sahayat min jamil khairat fil hayati wa dalamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam kajian ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di kajian umum ini memanjatkan puji syukur kepadamu. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian kajian ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Amin ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau menjadikan mudah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung pada-Mu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung pada-Mu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan kebenaran.
Ya Allah, berkailah semua ilmu yang kami dapat selama kajian ini, sehingga kami dapat mengamalkannya, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Dan sebagai info tambahan dari panitia sudah menyiapkan door prize untuk 2 orang penanya yang pertanyaan terbaik, yang selanjutnya akan diinfokan melalui via grup WA untuk teman-teman yang di sini. Apabila belum masuk ke grup, mohon diinfokan ke panitia agar nanti bisa di-invite gitu ya. Kemudian terakhir ada sedikit sesi dokumentasi yang akan dipimpin kepada teman-teman. Apabila berkenan, mohon bisa mengaktifkan fitur on cam-nya beberapa detik untuk kita lakukan dokumentasi. Baik, kita mulai ya. Ini ada satu panel Zoom. Hai. Sekali lagi. Baik, terima kasih jazakumullah atas segala bantuan dari Al-Ustadz, kemudian panitia dan peserta sebelumnya pada kajian malam hari ini. Terima kasih atas segala diskusi dan ilmu yang bisa kita sharing bersama. Dan saya mewakili panitia teman tumbuh dulu, ucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan apabila ada salah kata dan perbuatan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Dan mengingatkan juga untuk teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan komunitas teman tumbuh dulu di media sosial yang sudah dijelaskan tadi. Via IG bisa teman-teman akses di teman titik tumbuh bengkulu, kemudian di YouTube juga dengan nama teman tumbuh bengkulu. Kemudian dari teman tumbuh bengkulu juga membuka open donasi bagi teman-teman yang ingin mendonasikan sebagian hartanya yang nanti insya Allah akan digunakan untuk takwa. Baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya kepada Ustadz Muhammad Abdul Bayi Bino Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz atas kesediaannya untuk sharing pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.